with Vio. Narasumber kita sore ini adalah Ibu Christine. Hai Vio, kita akan berbincang soal apa ya? Kita akan membahas tentang aktivitas manusia yang dapat merusak lingkungan. Yang merusak lingkungan. Sebetulnya ada banyak sekali, contohnya penebangan dan pembakaran hutan misalnya, pembukaan lahan untuk pemukiman, eksploitasi sumber daya laut, penggunaan bahan kimia dan pestisida yang berlebihan. Kemudian yang terakhir misalnya membuang sampah sembarangan. Mengapa eksploitasi sumber daya laut bisa merusakkan lingkungan? Memang ikan bisa berkembang biak untuk menjadi banyak, tetapi eksploitasi yang dimaksud di sini ialah misalnya penggunaan bom ikan atau pukat harimau untuk menangkap ikan. Bahan peledak pasti dapat menyebabkan matinya ikan-ikan, tapi kalau pukat harimau mengapa dilarang ya? Sama saja dengan peledak, pukat harimau akan menjaring semua ikan masuk ke dalam perangkap, bahkan ikan-ikan yang masih kecil. Dengan tidak adanya ikan-ikan yang kecil, maka keberlangsungan ekosistem tentu saja akan terganggu, sehingga mungkin suatu saat kita tidak dapat lagi bisa mencari ikan karena ikannya sudah punah, sudah tidak ada lagi. Mengenai aktivitas penebangan dan perbakaran hutan, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa hutan kita sudah rusak? Ciri-cirinya mudah sekali, misalnya ketika pada musim hujan tiba, biasanya di beberapa daerah terjadi tanah longsor. Itu akibat lapisan tanah yang paling atas itu tidak bisa ditahan oleh akar tanaman besar, karena tanamannya sudah tidak ada lagi, karena hutannya sudah musnah. Oh begitu. Beberapa hari lalu saya lihat di televisi ada binatang buas yang masuk ke pemukiman warga. Apakah itu juga akibat penebangan hutan? Tepat sekali, karena lingkungan tempat hidupnya yaitu hutan sudah musnah, mereka jadi sulit untuk mencari makanannya, sehingga mereka masuk ke pemukiman penduduk. Mengenai penggunaan bahan kimia dan pestisida yang berlebihan, mengapa bisa merusak lingkungan? Segala sesuatu yang dibuat oleh manusia itu dari bahan kimia tentu tidak dapat dengan cepat ternetralisir di alam. Misalnya buah-buahan yang kita makan yang terkena pestisida, tentu pestisida itu akan ikut masuk ke dalam tubuh kita apabila kita tidak mencucinya dengan bersih. Demikian juga dengan bahan kimia, terlebih lagi limbah pabrik. Limbah pabrik itu sangat mencemari sungai yang akan menyebabkan rusaknya ekosistem di sungai. Lalu bagaimana cara yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan? Nah, ialah dengan mengurangi sampah. Jadi kita berusaha sesedikit mungkin untuk mengurangi sampah, terutama sampah plastik, kertas. Untuk sampah-sampah yang organik kita masih bisa memanfaatkan, misalnya untuk sebagai pupuk atau untuk sebagai ekoenzim, karena mereka dapat dengan mudah diserap lagi di alam. Artinya hari ini kita dapat banyak pengetahuan baru tentang aktivitas manusia yang merusakkan lingkungan dan cara sederhana yang dapat kita lakukan. Oke, saya kira kita harus akhiri perbincangan kita sore ini. Terima kasih kepada Ibu Christine, narasumber kita sore ini. So guys, sampai jumpa di Cicak with Vio berikutnya. Dadah.